Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa Bapak Ibu mencari aku? Tidakkah tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua, hari raya hati Yesus yang Maha Kudus kita rayakan hari kemarin. Dan ini kita memperingati hati tak bernoda Bunda Maria. Suatu kedekatan, suatu yang dekat dengan hati Yesus sendiri. Peringatan ini dekat sekali dengan hati Yesus yang Maha Kudus. Kalau pesta hati Yesus yang Maha Kudus tumbuh karena kesadaran akan kebaikan Allah kepada dunia, sadar akan kebaikan berkat Allah pada kita, pada dunia, dengan mengirimkan, dengan memberikan putranya di dunia ini, dan menampakkan hati Allah sendiri juga, menampakkan kebaikan Allah di dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Lewat karya-karyanya, lewat sabda-sabdanya, lewat penderitaan, lewat kesengsaraannya dan kematiannya di kayu salib. Itulah hati Allah sendiri, hati Yesus yang Maha Kudus. Dan Maria dekat dengan hati Yesus itu. Maria
sering dikatakan, ia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Seperti ketika Yesus tidak hilang, tetapi dicari oleh bapak ibunya, karena pada hari Paskah mereka pergi ke Yerusalem, beribadat di Yerusalem dan tertinggal di sana. Dicari, dikira berada dengan keluarga saudara-saudaranya, tetapi tidak ada saudara-saudara. Kembali lagi ke Yerusalem. Ibu bapaknya berjerih payah, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian? Mengapa engkau demikian?" Dan dijawab oleh Yesus, "Bukankah saya harus berada di rumah Bapakku?" Tidak bisa dimengerti oleh Maria, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, setiap kali kita mendengarkan sabda, kita juga ingin menyimpan sabda itu di dalam hati kita masing-masing. Mungkin tidak bisa sekali kita mengerti, kita pahami. Seperti Maria sendiri pun juga tidak selalu paham dan mengerti, tetapi dia menyimpan di dalam hatinya, dan lama-kelamaan pasti juga mengerti dan paham. Karena itu marilah kita juga setia menyimpan segala perkara sabda Tuhan itu di dalam hati kita, dan kita renungkan, kita olah di dalam keheningan, di dalam kehidupan kita, supaya juga hati kita seperti Maria juga menjadi hati yang tak bernoda, hati yang mendengarkan, hati yang setia seperti Yesus sendiri. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.